Hello semuanya, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku lagi membuat segmen baru nih, yaitu segmen pejuang hidup sehat atau pejuang diet. Hai para pejuang diet dan hai para pejuang hidup sehat. Jadi di sini aku akan berbagi cerita atau berbagi tips cara aku diet atau cara orang lain diet kalau mau diwawancara ya. Dan ya aku untuk menginformasikan di video-video sekarang dan selanjutnya aku akan membuat satu video itu 10 menit. Kalau kepanjangan aku akan buat partnya dan tonton juga part selanjutnya di minggu depannya. Dan jangan bosan-bosan nonton video ini ya. Dan aku mau bilang jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya, karena aku berharap video ini nggak video ini aja, konten-kontenku yang lain itu bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian, bisa menghibur kalian, bisa memotivasi kalian, atau ya bisa bermanfaat lah intinya. Oke. Aku di sini nggak akan cerita panjang lebar alasan aku kenapa diet, karena itu panjang banget. Nanti mungkin di next video atau kapan-kapan aku cerita, karena itu panjang banget. Karena aku udah diet 1,5 tahun, jadi perjalanan diet itu pasti panjang. Intinya itu adalah aku diet karena aku punya asam lambung, dan aku sebenarnya punya asam lambung dari 2016, cuman 2016 itu nggak parah itu pas di tingkat 3 atau tingkat 4 aku udah mulai parah, tapi nggak separah 2019 pertengahan. Ya nggak separah 2019 pertengahan ya, karena kalau aku misalnya ketelat makan itu kayak biasanya tuh kayak tangan gemetar atau nggak mau muntah aja gitu. Dan kalaupun aku kan nggak boleh stres ya, berat ya. Kalau misalnya aku stres itu pun sakit perutnya itu kalau stres berat gitu. Dan pas aku pertengahan 2019 mau akhir itu aku gampang banget stres dikit perut sakit, stres dikit perut sakit. Ya cara satu-satunya adalah makan. Itu pun kadang makan nggak bisa menjamin itu cepat sembuh. Stres dikit aja gitu. Kedua, aku gampang lapar jadinya. Jadi baru makan 5 menit itu belum aja 5 menit udah lapar lagi. Ilusi lapar lagi kalau aku bilang. Terus padahal makannya itu udah segunung loh, kayak makan besar, makan gunung lah gitu, makan banyak. Kalau ditambah kan itu nggak boleh, itu nggak bagus untuk kesehatan kan. Terus napasku juga sesak, kayak gak enak, jalannya lambat, cepat ngantuk, dan gak ada semangat hidup gitu. Terus aku juga telat juga untuk haid gitu, jadi kayak haidnya itu nggak bagus. Jadi ya itulah alasanku kenapa untuk aku diet gitu. Dan kayaknya aku nanti perlu cerita deh alasan aku kenapa diet gitu. Dan jangan bilang ya aku udah selesai untuk diet atau selesai untuk menjalankan pola hidup sehat. Enggak, kita itu perlu menjalankan pola hidup sehat selamanya gitu, kalau bisa selamanya. Karena kalau negara lain, Korea dan lain sebagainya bisa sehat, kenapa kita enggak gitu. Terus untuk diet gini, kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. It's okay, it's fine. Memang cantik itu nggak perlu kurus, cantik itu nggak perlu putih, cantik itu nggak perlu ini, nggak perlu. Orang cantik itu juga bisa gendut, cuman pikirkan lagi kesehatan gitu. PD boleh, sehat boleh, sehat itu nomor 1. Dan pikirkan lagi resiko kalian kalau nggak sehat di hari tua gitulah.
intinya. Gak perlu badan bagus, yang penting jangan masuk ke tahap timbangan obesitas aja gitu. Jadi kalau bisa timbangannya itu dalam jangka yang masih normal gitu, walaupun itu normal terakhir. Aku masih belum menjangkau itu dan lagi menjangkau itu, karena aku tuh aku kok nggak salah udah masuk ini sih kayak OB gitu, OB OB nggak tahu OB berapa, pokoknya aku udah mulai masuk. Kalau dari data grafiknya ya, aku udah masuk kayak OB gitu. Makanya itu aku mulai menjalani pola hidup sehat gitu, karena aku pengen sehat gitu, aku pengen panjang umur, aku pengen lah seperti negara Korea gitu sama Jepang. Oke, bacotnya berlama kali nih, udah 5 menit tuh. Oke, aku akan mulainya dari sekarang. Tips aku untuk menjalani diet atau menjalani pola hidup sehat, yang pertama adalah niat. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya kayak kita merasa sia-sia nggak sih, kayak ngapain sih aku lakukan ini, kayak sia-sia banget gitu. Jadi harus ada niat, tapi nggak boleh hanya niat gitu. Tapi kak, niat itu susah banget dikumpulinnya, emang susah ya, harus dipaksa gitu. Niat itu harus dipaksa biar biar berjalan gitu. Kedua, dieksekusi. Jadi maksudnya gimana kak, gini, kok sudah ada niat gitu, tapi kayak cuma niat aja, aku mau ditaruh ini, tapi nggak mengeksekusikan. Misalnya aku mau olahraga hari ini, tapi kok mau mengeksekusikannya, ya sama aja bohong. Aku mau makan dikit hari ini, yang kamu nggak mengeksekusikannya, sama aja bohong. Kayak punya niat tapi nggak melakukannya, ya sama aja nol gitu. Harus ada motivasi gitu. Motivasimu apa gitu, kau harus mencari dulu. Sebelum kamu melakukan diet, kamu harus mencari motivasimu. Seperti aku pengen punya badan yang kalau gerak itu nggak sesak napas, punya badan kalau gerak itu lincah. Terus aku tuh pengen seperti orang Korea, Jepang, Cina yang sehat, yang bisa umur panjang, bisa punya kulit bagus, yang bisa umur panjang lah, bisa melihat nanti anak cucu adik-adikku gitu. Dan aku juga bisa buat orang bahagia juga gitu, bisa bermanfaat buat orang gitu. Dan aku juga nggak muluk-muluk, aku juga pengen punya badan seperti badan BTS, badan yang sehatnya gitu. Aku nggak mau berotot, cuma aku pengen versi ceweknya gitu. Kalian nggak ngerti kan, tapi aku pengen kayak gitu aja. Ya udah, aku pengen kayak gitu. Aku pengen juga bisa memotivasi keluargaku kayak untuk sehat gitu sih kalau aku. Setelah niat, apalagi kak, setelah niat, setelah eksekusi, setelah punya motivasi, pertama-tama yang harus dilakukan adalah minum air banyak. Minum air banyak itu minimal 2 liter aja gitu per hari, atau enggak sesuai dengan kadar tubuh kalian, karena kadar tubuh setiap orang itu beda. Ada yang 3 liter per hari, ada yang 2 liter per hari, ada yang bahkan 4 liter per hari. Jadi kalian itu harus punya harus tahu gitu kadar tubuh kalian kayak mana gitu. Aku juga bingung sih kalau ngukur-ngukurnya itu, cuma kayak aku cek kayak kadar tubuh kayak misalnya 2-3 liter per hari kalau aku. Terus udah itu yang keempat, mulai mengurangi makanan manis-manis atau snack-snack. Kayak boleh makan apa aja. Kalau aku tuh masih bisa makan apa aja, makan coklat masih bisa, makan nasi masih bisa, makan
ciki-ciki masih bisa, makan apapun masih bisa, kecuali makanan yang dilarang dokter kayak makanan alergi. Kayak aku nggak bisa makan udang, jam makan udang, nggak bisa makan kepiting, jam makan kepiting, ya ada kok nanti mencari mati tuh. Jadi um, jadi kalian masih bisa makan apa aja, tapi kadar porsi makanannya itu yang dikurangi. Misalnya aku dulu sebelum diet itu makan satu Oreo itu satu bungkus per hari. Itu sekarang aku makannya itu mungkin sekarang setengah, masih setengah, atau 3-4 biji doang gitu. Apalagi pencinta coklat ya, jadi agak susah. Aku tuh nggak bisa coklat asli, karena aku kalau coklat asli itu asma, jadi aku ya gitulah. Misalnya coklat-coklat yang murah-murah gitu, ya mulai mengurangi makan snack-snack, makan manis-manis. Masih perlu manis-manisan, tapi kita kurangi aja kadarnya. Nasi juga boleh, tapi kurangi porsinya. Perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur, ya perbanyak minum, kan udah perbanyak minum, perbanyak makan buah, sayur, mengurangi porsi makan kita. Masih boleh makan apa aja gitu. Dan ini, carilah cara diet yang tepat untukmu, karena aku juga kayak gitu, udah cari kayak cara diet cara diet artis Korea, cara diet artis Indonesia. Kebanyakan itu ya gak cocok sama aku, dan cari referensi juga, kayak tonton nih kayak coach diet, tonton nih juga kayak dokter di bidang di perdietan gitu ya. Ambil yang positifnya, buang negatifnya ya. Ambil yang mana kalian cocok gitu, jangan kalian kayak aku pengen kurus gitu, dan rupanya kalian ambil yang misalnya diet rupanya kalian nggak tahan gitu. Jangan gitu, itu yang ada yang menyiksa diri gitu. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif gitu, yang mana yang cocok gitu. Kalau misalkan kalian cocok diet HBM, silakan. Kalau kalian cocok dengan diet yang bisa makan segala apapun tapi porsinya dikurang, ya silakan. Ya yang penting jangan nyiksa diri aja, itu intinya. Jangan nyiksa diri, karena diet ini ya bakal seumur hidup kan. Karena diet itu kan, aku sih diet sama dengan menjaga pola hidup gitu, melakukan pola hidup sehat gitu. Jadi ya gitu. Terus ubah mindset kalian, kayak kalian melakukan diet ini untuk apa gitu ya. Walaupun aku dulu mindsetnya salah, aku melakukan diet ini karena aku pertamanya itu untuk buat badanku bagus gitu. Ubah gitu, kayak aku diet ini untuk ya sehat, hidup sehat. Kedua, ubah mindset kalian tentang timbangan gitu. Gak selamanya timbangan itu menjadi tolak ukur kita menjalani diet gitu. Karena jujur aja ya, udah 1,5 tahun aku diet, timbangan gitu masih mentok 60 sampai 61, masih mentok. Tapi kalau dilihat dari bentuk badannya, itu badanku itu udah mulai ada progres pengurangan gitu. Jadi jangan berpatok pada timbangan, jangan berpatok pada ukuran meteran. Jadi kayak misalnya kalian juga harus melakukan foto tiap minggu atau tiap bulan di kaca, atau minta tolong teman foto gitu, tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, tampak belakang. Kalian harus melakukan itu biar kalian lihat progres perubahannya kayak mana gitu. Lihat progres perubahannya, dan jangan nyiksa diri gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih. Terus perbanyak gerak ya. Ya aku tahu sih kita masih korunce, masih susah gerak, tapi ya aku juga baca juga, aku juga melihat di YouTube juga, ternyata kalau kita kebanyakan tidur, nggak banyak beraktivitas, itu bakal membuat tubuh kita pegal-pegal, cepat bosan. Terus gak bagus juga buat tulang, gak bagus juga buat tubuh, kayak bukannya buat sehat, tapi bahkan bakal membuat menimbulkan penyakit gitu. Jadi ya itu, jadi berbanyak gerak, jalan-jalan keliling rumah aja boleh, keliling apartemen, keliling kos boleh,
Dan atau enggak kalian beres-beres rumah gitu juga boleh, itu juga olahraga gitu juga memperbanyak gerak juga. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga. Olahraga itu nggak perlu mahal kok, olahraga itu nggak perlu menyakiti diri sendiri gitu. Emang pertama-tama olahraga itu capek, badan sakit-sakit, tapi olahraga itu bisa kita lakukan dengan hal-hal ringan dulu, seperti jalan sore itu boleh 30 menit atau sejam jalan sore, keliling kompleks rumah kita atau keliling taman atau enggak keliling rumah kita juga boleh jalan sore. Kedua, beres-beres rumah, sekali lagi juga bisa terjadinya bisa pembakaran tubuh. Ketiga itu yoga juga bisa, tapi kak yoga itu mahal kan. Ada YouTube sayang, udah banyak channel YouTube yang melakukan gerakan-gerakan, jadi ikuti aja yoga itu. Workout juga ikuti aja gerakannya gitu, kayak cari yang mana kalian mampu, yang mana kalian bisa, yang mana kalian suka lakukan gitu. Terus banyak sih workout, yoga, jalan, terus kayak aerobik, terus banyak lah ya. Ini juga tips untuk kalian yang pengen berolahraga ya, carilah olahraga yang bakal membuat kalian melakukan itu setiap hari, bukan setiap hari, melakukan itu akan panjang waktunya gitu. Dan aku bilang ya, tubuh itu juga ada batas bosannya terhadap gerakan itu. Jadi saranku itu, kalau untuk olahraga misalnya, aku pengen olahraga workout gerakan ini gitu, lakukan itu sampai badanmu bosan. Kalau misalnya badanmu udah bosan, cari gerakan yang baru, gerakan baru. Kayak kalau aku sih biasanya setiap sebulan sekali itu aku ganti gerakan gitu. Misalnya workout yang kayak apa ya, kayak misalnya squat, atau misalnya carilah kayak misalnya workout per hari ada 1-30 gitu. Itu misalnya aku bosan, cari gerakan yang lain, atau enggak carilah olahraga yang menurut kalian senang. Kayak misalnya aku juga kadang mau sebulan sekali itu ganti, kayak misalnya bulan ini workout, bulan depan yoga, bulan depannya itu jalan, bulan depannya itu kayak cuma squat doang atau apa ya. Lakukan itu sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Kalau kalian bosan tubuh kalian dengan gerakan itu, coba cari yang baru. Karena kalau misalnya kayak aku pernah nonton salah satu YouTube dokter, itu katanya kalau misalnya gerakan itu aja nanti pembakaran tubuhnya itu nggak maksimal katanya. Jadi lakukanlah gerakan yang baru juga biar memacu tubuh kalian untuk melakukan pembakaran yang lebih gitu. Itu aja sih tipsku yang aku jalani sekarang. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa menjalannya. Tapi kak, susah gini, nggak ada yang kata susah, yang ada kata malas dan kalian nggak mau melakukannya. Semua pasti bisa melakukannya. Sekarang tergantung kalian mau atau tidaknya kalian hidup sehat gitu. Dan kembali lagi, ubah mindset kalian mau nggak kalian sama orang tua kalian hidup panjang kayak gitu. Kalian mau nggak kalian nggak mau merepotkan orang tua kalian gitu, nggak mau mengeluarkan uang banyak untuk kalian ketika kalian sakit gitu. Lebih baik kalian mengeluarkan uang untuk kalian hidup sehat daripada mengeluarkan uang untuk sakit, karena uang untuk sakit lebih banyak daripada uang untuk sehat. Gitu aja sih. Oke, sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan bye bye, love you.
Salam hidup sehat.